Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para audiens. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai inkubal atau internal kue balok untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang dimana pada presentasi kali ini terdapat rekan tim saya. Yang pertama di sini ada Alfiana Ayuansari dengan NIM F1D02005. Yang kedua di sini ada saya sendiri, Nurrahma Utami Putri dengan NIM F1D02075. Yang ketiga ada Alicia Cornelia Wulandari dengan NIM F1D02007. Yang keempat ada Muhammad Syafa Asgani dengan NIM F1D02065. Dan yang terakhir yaitu ada Ratu Nisful Laili Hidayah dengan NIM F1D02087, di mana pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini dan untuk memenuhi tugas besar ini kami dibimbing oleh dosen pengampu pada mata kuliah RPL ini yaitu Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani MKom. Konteks pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama di sini kita bagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, yang kemudian ada analisis perangkat lunak, dan yang ketiga ada analisis desain. Di mana pada pendahuluan ini terdapat 3 konteks pembahasan, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada target pengguna. Kemudian pada analisis perangkat lunak terdapat 2 konteks pembahasan, yaitu analisa sistem dan juga analisis kebutuhan sistem. Dan pada analisis desain terdapat 3 konteks pembahasan, yaitu desain database, kemudian desain proses, dan desain interface-nya. Langsung saja kita masuk ke konteks pembahasan yang pertama, yaitu pada konteks pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Jadi di sini latar belakang dari website inkubal atau internal kue balok ini yaitu seperti yang kita ketahui memasuki era globalisasi 5.0 seperti saat ini, para pengusaha perlu mempertimbangkan pemanfaatan teknologi komputer dan telekomunikasi seperti internet untuk melakukan kegiatan bisnis dengan jangkauan pasar yang luas. Dengan teknologi itu, para pengusaha dapat membangun unit-unit bisnis secara elektronik, artinya tidak membutuhkan tempat secara fisik. Kini, makin banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan e-business atau electronic business sebagai sarana untuk membantu perkembangan perusahaan, terutama untuk memperbaiki proses bisnis mereka. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk memanage internal perusahaannya. Dalam memanage perusahaan secara internal, perlu dipertimbangkan juga untuk membuat sistem informasi internal dalam perusahaan untuk memudahkan para karyawan atau tenaga kerja dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah, di mana pada website inkubal atau internal kue balok ini, sistem informasi yang digunakan yaitu sistem informasi restoran yang berguna untuk memudahkan kerja pengguna atau karyawan yang ada di restoran inkubal tersebut. Pada aplikasi ini, setiap user memiliki peranannya masing-masing dalam melakukan setiap tugasnya. Adapun aktor dalam aplikasi berbasis web ini ada 6 yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang dimana dari 6 aktor ini memiliki tugas atau metode atau kegiatannya masing-masing yang terdapat di dalam aplikasi. Konteks pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah ini berasal dari latar belakang mengapa website inkubal ini diciptakan, di mana identifikasi masalah yang ada yaitu bagaimana cara merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web berupa pelayanan yang dapat mempermudah pengguna atau karyawan untuk melayani pelanggan dan memanage restoran kue balok itu sendiri. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut, muncullah sebuah rumusan masalah yang dimana yang pertama yaitu ada bagaimana sih cara kita menganalisis dan merencanakan perancangan berorientasi objek dari toko kue balok sebagai aplikasi pelayanan berbasis website. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara merancang sistem yang dapat memudahkan pengguna atau karyawan dalam melayani pelanggan dan mengelola data dari toko kue balok tersebut. Kemudian untuk
Kemudian dari identifikasi masalah tersebut, dari rumusan masalah tersebut dapat kita jawab dengan membuat suatu tujuan yang akan diciptakan pada kue balok ini, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengetahui analisis dan perancangan berorientasi objek dari toko kue balok sebagai aplikasi pelayanan berbasis website, kemudian untuk membantu pengguna atau karyawan dengan mudah dalam pelayanan dan mengelola data dari toko kue balok secara digital. Seperti yang sudah disebutkan tadi pada latar belakang, terdapat 6 target pengguna pada website kue balok atau Inkubal ini. Yang pertama di sini ada owner atau pemilik dari restoran, kemudian yang kedua ada kasir yang memanajemen keuangan, pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pelayan, kemudian yang keempat ada pantry, yang kelima ada koki, dan yang keenam ada customer service. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Konteks pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ratu Nisful Laili Hidayah. Kepada Ratu Nisful saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis perangkat lunak pada internal kue balok. Aplikasi internal kue balok merupakan sebuah aplikasi dengan kompleksitas yang cukup tinggi, karena di dalam aplikasi ini terdapat berbagai item dan menu yang disediakan. Setiap user atau pengguna aplikasi internal kue balok dapat menggunakan dan mengakses fitur-fitur yang ada sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya, adapun analisis kebutuhan sistem yang kita butuhkan. Ada 4. Yang pertama, perangkat keras, di mana kami memerlukan prosesor Intel Core i3, ada RAM 4G, dan sistem operasi Windows. Lalu untuk software, kami memerlukan aplikasi SAMPP, VisiCode, Figma, Draw.io, dan web browser. Untuk data sendiri, kami memerlukan input dan output dan pemrosesan data. Dan terakhir, untuk fitur untuk semua jenis user yang kami sediakan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur untuk ke-6 aktor di dalam internal kue balok. Yang pertama ada customer service, di mana customer service dapat melakukan login dan mengelola data kuesioner. Yang kedua kasir dapat melakukan login dan mengelola data pembayaran. Lalu ketiga ada pelayan, di mana pelayan dapat melakukan login, mengelola data pesanan, mengelola data meja, serta melihat data menu. Selanjutnya, untuk yang keempat, owner dapat melakukan login, mengelola data pengguna, dan melihat data pendapatan. Lalu user kelima, koki, sama halnya dengan user-user lain dapat melakukan login juga dan mengelola data menu dan melihat data bahan baku. Lalu user terakhir yaitu pantry, dapat login dan mengelola data bahan baku. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ratu Nisfulaili Hidayah atas pemaparan konteks pembahasan pada bab 2 tadi. Selanjutnya, bab 3 yaitu mengenai teknis analisis desain yang akan dijelaskan oleh Alicia Cornelia Wulandari. Kepada Alicia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu teknis analisis desain. Pada bab 3 ini terdapat 3 konteks, di mana yang pertama desain database, yang meliputi sitemap, ERD, dan struktur tabel dari website internal kue balok. Yang kedua yaitu desain proses, yang meliputi use case, kelas, objek, activity, dan sequence diagram. Yang ketiga ada desain interface, yang meliputi apa saja yang akan dihasilkan dari sistem yang untuk digunakan berinteraksi antara user dengan sistem. Next. Di sini saya akan menjelaskan desain database. Di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini dapat dilihat terdapat ERD yang dimana terdapat entitas pengguna, pesanan, pembayaran, kuesioner, meja, menu,
bahan baku, dan belanja. Di sini pada entitas pesanan memiliki relasi dengan pengguna, yang mana pesanan bisa mengelola pesanan bisa mengelola pengguna, yang dimana kardinalitasnya yaitu many to one. Pada entitas pengguna terdapat atribut nama lengkap, nomor telepon, username, NIP, dan password. Kemudian pada entitas pesanan terdapat atribut NIP, kode pesanan, status pesanan, nama pelanggan, tanggal pesanan, nomor telepon, dan email. Kemudian pada entitas pesanan memiliki relasi dengan pembayaran, yaitu pesanan bisa melakukan pembayaran, di mana kardinalitasnya yaitu one to one. Pada entitas pembayaran memiliki atribut ID pembayaran, kode pesanan, tanggal bayar, total bayar, diskon, dan total bayar. Kemudian pada entitas pembayaran berelasi dengan kuesioner, yang dimana pembayaran bisa mengisi kuesioner. Kardinalitasnya yaitu one to one, di mana pada entitas kuesioner memiliki atribut ID kuesioner, ID pembayaran, status kuesioner, jawab kuesioner, jawab tempat, jawab menu, jawab servis, dan tanggal pengisian. Kemudian juga entitas pesanan berelasi dengan menu, yang dimana pada relasinya yaitu detail menu pesanan, dimana kardinalitasnya yaitu many to many, sehingga pada relasi timbul atribut, yang dimana atribut pada relasi detail menu pesanan yaitu status menu, kuantitas, ID menu, dan kode pesanan. Kemudian pesanan juga berelasi dengan entitas meja, yang dimana relasinya yaitu dari meja pesanan. Adapun kardinalitas dari kedua relasi tersebut yaitu many to many, sehingga pada relasi detail meja pesanan terdapat atribut yaitu kode pesanan, tanggal waktu reservasi, dan nomor meja. Kemudian pada entitas meja terdapat atribut halaman layanan meja, tipe meja, kapasitas, dan nomor meja. Kemudian pada entitas menu terdapat atribut ID menu, jenis menu, nama, dan harga. Pada entitas menu berelasi dengan bahan baku, yang dimana relasinya yaitu menu bahan baku, di mana kardinalitasnya yaitu many to many, sehingga pada relasinya terdapat atribut yaitu jumlah, ID menu, dan ID bahan baku. Kemudian untuk entitas bahan baku memiliki relasi dengan belanja, yang dimana bahan baku bisa melakukan belanja, yang dimana kardinalitasnya yaitu many to one. Pada bahan baku, entitas bahan baku memiliki atribut nama, jenis, ID bahan baku, kategori, dan harga. Dan pada entitas belanja terdapat atribut tanggal beli, tanggal kadaluarsa, ID belanja, dan kuantitas, dan ID bahan baku. Next. Dari IRD tersebut kita dapat mendapatkan kamus data. Antaranya yang pertama yaitu bahan baku dengan atribut ID bahan baku, nama, jenis, kategori, harga. Kemudian ada belanja dengan atribut ID belanja, ID bahan baku, kuantitas, tanggal kadaluarsa, tanggal beli. Kemudian ada detail meja pesanan yaitu dengan atribut kode pesanan, nomor meja, tanggal waktu reservasi. Kemudian ada detail menu pesanan dengan atribut kode pesanan, ID menu, kuantitas, status menu. Kemudian ada kuesioner dengan atribut ID kuesioner, ID pembayaran, status kuesioner, jawab kondisi, jawab tempat, jawab menu, jawab servis, dan tanggal pengisian. Di sini ada meja dengan atribut nomor meja, kapasitas, tipe meja, harga layanan meja. Kemudian ada menu dengan atribut ID menu, jenis menu, nama, dan harga. Kemudian ada menu bahan baku dengan atribut ID menu, ID bahan baku, jumlah. Kemudian ada pembayaran ada dengan atribut ID pembayaran, kode pesanan, tanggal bayar, subtotal bayar, diskon, dan total bayar. Kemudian ada pengguna dengan atribut NIP, username, password, nama lengkap, jabatan, dan nomor telepon. Kemudian ada pesanan dengan atribut kode pesanan, NIP, tanggal pesanan, status pesanan, nama pelanggan, nomor telepon, dan email. Next. Kemudian saya akan menjelaskan desain proses, yang dimana di sini ada use case diagram. Pada use case diagram yang ditampilkan terdapat 6 aktor, yaitu owner, customer service, koki, pelayanan, pantry, dan kasir.
Pada aktor owner bisa melakukan dua proses, yaitu mengelola akun user dan melihat pendapatan. Untuk melakukan kedua proses tersebut, owner harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa melakukan proses mengelola akun user dan melihat pendapatan. Kemudian ada aktor customer service bisa melakukan proses mengelola kuesioner. Sama seperti owner, customer service harus melakukan login terlebih dahulu baru bisa mengelola proses mengelola kuesioner. Kemudian ada aktor koki yang dimana pada aktor koki ini bisa melakukan dua proses, yaitu melihat pesanan dan mengupdate menu, di mana koki harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan kedua proses tersebut. Kemudian di sini ada aktor pelayanan, pelayan yang dimana aktor pelayan ini bisa melakukan proses melihat menu, mengelola meja, dan mengelola pesanan. Untuk melakukan ketiga proses tersebut, pelayan harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan ketiga proses tersebut. Kemudian ada pantry yang dimana aktor pantry ini bisa melakukan proses mengelola bahan baku, yang dimana pantry harus melakukan login terlebih dahulu baru bisa melakukan proses mengelola bahan baku. Yang terakhir ada kasir yang dimana kasir ini bisa mengelola pembayaran, yang dimana seperti aktor-aktor lainnya kasir harus melakukan login terlebih dahulu baru bisa melakukan proses mengelola pembayaran. Di sini juga ada logout dari setiap aktor dari keenam aktor tersebut harus melakukan login terlebih dahulu baru bisa melakukan logout. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang include yang dimana include ini adalah hal yang harus dilakukan dan extend adalah hal yang opsional, bisa dilakukan atau tidak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alicia Cornelia Wulandari atas pemaparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya yaitu konteks pembahasan mengenai kelas diagram akan dijelaskan oleh Muhammad Syafa Asgani. Kepada Muhammad Syafa Asgani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat controller, kelas controller dan kelas model sebagai pusat dari kelas-kelas yang ini. Kelas-kelas yang lain. Pertama, kelas controller. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama, kelas kuesioner, kelas meja, pengguna, pesanan, style meja pesanan, menu, bahan baku, belanja, pembayaran, dan menu bahan baku, dan juga pendapatan. Sedangkan di kelas model, yaitu ada kelas pantry model, meja model, pengguna model, pesanan model, kuesioner model, bahan baku model, pembayaran model, menu model, dan pendapatan model. Di mana pada kelas controller ini terdapat kelas kuesioner dengan primary key ID, customer dengan metode construct, index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Yang selanjutnya di sini ada kelas meja pada kelas controller. Di sini primary key-nya adalah nomor meja dengan metode construct, index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Selanjutnya ada kelas pengguna di kelas controller. Di sini primary key-nya adalah NIP dengan metode construct, index, create, store, edit, update, dan destroy. Sedangkan di kelas model di sini saya menjelaskan kelas meja model dengan primary key nomor meja dengan metode construct, get list, get data, store, update, dan destroy. Selanjutnya di sini ada kelas pengguna model di kelas model. Di sini primary key-nya adalah NIP dan metodenya adalah construct, data login, get list, get data, store, update, dan destroy. Selanjutnya ada kuesioner model di kelas model dengan primary key ID kuesioner dengan metode construct, get list pembayaran, get data, store, update, dan destroy. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga sequence diagramnya. Pada tahap analisis proses ini, kami membuat 16 sequence diagram sesuai dengan use case diagram yang dibuat. Di sini, Koki melakukan login. Baik, di sini ada aktor Koki. Halamannya itu ada halaman login, halaman autentifikasi, halaman Koki, dan halaman utama. Baik, di sini Koki, aktor Koki ini
melakukan call message dengan metode form login dengan menu login ke halaman login. Selanjutnya, aktor Koki ini melakukan call message dengan function login menuju autentifikasi apabila username atau password Koki tersebut tidak valid, maka dikembalikan lagi ke halaman login. Selanjutnya, di halaman autentifikasi ini dilakukan call message lagi, melakukan dengan fungsi do login dan di callback lagi dengan validasi do login. Selanjutnya di menu autentifikasi ini di call message lagi ke do login ke halaman utama apabila username atau passwordnya sudah valid. Next. Baik, di sini jika Koki menambahkan data menu, yaitu di aktor menu ini ada halaman Koki pesanan dan pesanan. Aktor Koki ini dapat melakukan menuju halaman Koki pesanan dengan metode login construct. Selanjutnya, apabila Koki lanjut menuju ke Koki pesanan, dia akan call message dengan function construct, dan apabila Koki melanjutkan ke menu selanjutnya, get dengan metode getList dan di recursive lagi dengan function getData, lalu di show. Dan apabila Koki melihat data pesanannya, sini ada halaman Koki menu dan menunya. Sini apabila Koki melakukan akses ke halaman Koki menunya, di sini ada function login construct, dan selanjutnya apabila Koki menuju menu selanjutnya, yaitu dengan call message dengan function construct. Selanjutnya apabila Koki melanjutkan ke menu selanjutnya dengan function getList, getData, lalu di show ke Koki menunya. Dan apabila Koki ingin meng-create, di sini ada function create, selanjutnya di store, lalu dibuat di getList menu bahan bakunya, di store, dan di show di halaman Koki menunya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Syafa Asgani. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Alfiana Ayuansari. Kepada Alfiana Ayuansari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan objek diagram, di mana seperti yang kita ketahui bahwa objek diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan struktur model sebuah sistem. Pada objek diagram ini terdapat nama kelas dan atribut beserta value-nya masing-masing. Di sini kami membuat objek diagram di mana kelas pengguna ini terdapat 6 buah dengan atribut dan value-nya. Pada pojok kanan, pada pojok kiri atas ini terdapat pengguna dengan NIP 3524625, username customer service, password customer service, nama lengkap customer service, jabatannya sebagai customer service, dan nomor telepon sebagai berikut. Kelas pengguna customer service ini akan terhubung dengan kelas kuesioner. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada use case diagram bahwa pengguna customer service ini dapat mengelola kuesioner. Kemudian terdapat pengguna dengan NIP 1251234 ini merupakan kasir, di mana kasir ini pengguna kasir ini akan terhubung dengan kelas pembayaran. Kemudian untuk kelas pembayaran ini, kelas data pada kelas pembayaran ini akan ada apabila telah dilakukannya pesanan, di mana di sini terdapat kelas pesanan yang terhubung dengan kelas pengguna dengan NIP 62523523, yaitu pengguna pelayan. Kemudian kelas pesanan ini juga terhubung dengan kelas menu dan kelas meja.
Kemudian di sini terdapat kelas detail meja pesanan yang terhubung dengan kelas meja, di mana kelas meja pesanan ini akan ada apabila data pada kelas meja ini juga ada. Kemudian detail menu pesanan juga demikian, bahwa data pada detail menu pesanan ini akan ada apabila data pada kelas menu ini juga ada. Kemudian di sini ada kelas pengguna dengan NIP 105.24647. Ini merupakan pengguna koki di mana akan terhubung dengan kelas menu. Di mana seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa koki ini dapat menambahkan menu. Kemudian dari kelas menu ini juga terhubung dengan kelas menu bahan baku. Dan kelas menu bahan baku ini terhubung juga dengan menu bahan baku. Yang dimana kelas bahan baku ini juga terhubung dengan pengguna yang memiliki NIP 1015323 yang merupakan pantry. Kemudian dari bahan baku ini juga terhubung dengan kelas belanja di mana pantry ini juga dapat melakukan belanja bahan baku. Selanjutnya. Selanjutnya ada activity diagram, di mana activity diagram ini adalah rancangan aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Pada activity diagram ini kami membuat 16 buah sesuai dengan use case diagram yang telah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram Koki melakukan login, di mana Koki ini akan saat melakukan login, Koki akan masuk ke aplikasi, kemudian pada sistem akan menampilkan menu login. Kemudian pada Koki akan melihat menu login dan mengisi form pada menu login itu. Kemudian pada sistem akan melakukan validasi apakah form login yang telah diisi oleh Koki itu valid atau tidak. Jika iya, maka akan dilanjutkan ke menu utama Koki. Apabila tidak, maka akan kembalikan ke menu login. Selanjutnya adalah Koki juga dapat melihat pesanan. Di mana saat melihat pesanan, Koki akan memilih menu pesanan pada halaman Koki. Kemudian sistem akan merequest-nya dan dieksekusi oleh database. Setelah dieksekusi oleh database ini, sistem akan menampilkan data pesanan. Kemudian Koki dapat melihat data pesanan yang telah disediakan. Kemudian Koki juga dapat menambahkan menu, di mana saat menambahkan menu ini Koki dapat memilih menu tambah menu, di mana kemudian sistem akan merequest-nya dan database akan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi, maka sistem akan menampilkan halaman tambah menu. Kemudian Koki dapat mengisi form pada menu tambah menu tersebut. Kemudian sistem akan merequest-nya dan database akan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi oleh database, kemudian sistem akan menampilkan halaman pada data menu. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain interface. Ini merupakan tampilan awal saat membuka aplikasi berbasis website dari Inkubal ini, yaitu di sini ada tampilan login, di mana terdapat form login. User dapat memasukkan username dan password-nya untuk masuk ke aplikasi. Selanjutnya. Kemudian di sini ada owner, di mana sitemap untuk interface pada owner ini sebagai berikut. Owner akan login terlebih dahulu, kemudian terdapat dua menu, yaitu menu pengguna dan data pendapatan. Di menu pengguna itu, user dapat menambah pengguna dan melihat data pengguna. Kemudian pada data pendapatan ini, user dapat melihat data pendapatan yang tersedia. Selanjutnya. Ini merupakan interface pada owner. Pada sebelah kiri ini merupakan interface data pengguna. Kemudian di sebelah kanan ini owner dapat melihat data pendapatan. Selanjutnya customer service. Di sini ada sitemap untuk interface-nya, yaitu yang pertama customer service melakukan login terlebih dahulu, kemudian beralih ke
menu kuesioner. Di menu kuesioner ini terdapat data kuesioner dan tambah kuesioner. Jadi customer service ini dapat melihat data kuesioner maupun menambah data kuesioner. Pada sebelah kanan ini merupakan interface dari customer service. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alfiana. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ratu Nisful Laili Hidayah. Ratu, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang user kasir. Pada bagian sitemap dijelaskan bahwa kasir harus melakukan login terlebih dahulu, namun dia hanya memiliki satu fitur saja, yaitu pembayaran. Bisa dilihat di sebelah kanan interface-nya, di mana pembayaran ini terdiri dari kode pesan, tanggal pesanan, nama pelanggan, status pesanan, tanggal bayar, dan NIP kasir, di mana dia bisa menghapus, menambahkan, maupun mengedit data-data tersebut. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia Cornelia Wulandari. Selanjutnya saya akan menjelaskan sitemap dari pelayan yang dimana untuk pelayan harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini ada 3 menu, yaitu pesanan, menu, dan meja. Pada menu pesanan terdapat fitur tambah pesanan dan pelayan bisa melihat data pesanan. Pada tambah pesanan terdapat kode pesanan, NIP, tanggal pesanan, status pesanan, nama pelanggan, nomor telepon, dan email. Dan pada data pesanan juga terdapat atribut seperti tadi, kode pesanan, NIP, tanggal pesanan, status pesanan, nama pelanggan, nomor telepon, email, dan di sini terdapat aksi yang dimana pelayan bisa melakukan email dan aksi. Kemudian pada menu-menu terdapat ID menu, jenis menu, nama, harga, dan aksi. Kemudian pada menu meja terdapat fitur tambah meja yang dimana ada kapasitas, tipe meja, harga, layanan meja. Kemudian pada fitur data meja terdapat nomor meja, kapasitas, tipe meja, harga, layanan meja, dan aksi. Next. Dapat dilihat interface dari pelayan dari hasil sitemap tersebut. Dapat dilihat di sini adalah interface pesanan, di mana pada pesanan dapat menambah pesanan, dan pada menu-menu kita bisa melihat menu apa saja, yang kemudian ada meja, kita bisa melakukan tambah meja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syafa Asgani. Baik, terima kasih. Di sini Koki harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, Koki dapat melihat data menu, pesanan menu, selanjutnya ada tambah menu. Dalam tambah menu ini, Koki bisa melihat jenis menu, nama menu, harga, dan disubmit. Next. Di sini adalah interface Koki yang di sebelah atas ini. Koki bisa melihat data menu. Di sini ada ID-nya, jenis, nama, harga, dan aksi. Di bawah ini ada data pesanan menu. Di sini Koki dapat melihat kode pesanannya, ID, kuantitas, status menunya, dan aksinya. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Syafa. Selanjutnya yaitu sitemap pantry, di mana di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana pada pantry ini akan dilakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan dilakukan login terlebih dahulu. Kemudian ada 2 jenis menu yang terdapat di dalam pantry, yaitu beranda dan juga bahan baku. Yang di mana di dalam beranda ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat jumlah bahan baku, status ketersediaan, tabel, nama, jenis, kategori, tanggal, kadaluarsa, kuantitas, dan lain sebagainya. Kemudian pada bahan baku terdapat tabel, yaitu yang berisi ID bahan baku, nama, jenis, kategori, dan aksi. Dan ini merupakan interface dari author pantry, seperti yang terlihat pada layar. Dan ini merupakan tabel-tabelnya. Dengan berakhirnya konteks pembahasan yang dapat kami sampaikan, maka berakhir pula presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran, kami sangat terbuka akan hal tersebut dan dapat disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.